Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini masih bersama di podcast bulanan ya? Iya. Yang tidak bulanan. Dengan tema Ramadan di persimpangan takwa dan euforia. Masya Allah. Sebentar lagi ya. Iya, gitu sebentar ya. lagi. Lah masih bersama dengan pemateri yang sama kayaknya. Dan host yang sama dengan juga. Host yang sama. Semoga tidak bosan. Semoga tidak bosan yang melihat. Dan terus ikut ya. Iya, insyaallah. Bersama Ustadz Abu Haris Danang Santoso dari Jombang ya. Iya. Masyaallah. Iya, Jombang Mojokerto. Jombang Mojokerto. Dan hostnya siapa hostnya? Iya. Dengan saya sendiri, Mas Najih Hidayat. Masya Allah. Nah, ini menarik kan? Karena pembahasan kita pagi apa ini? Ini Ramadan di persimpangan takwa dan euforia. Bicara soal Ramadan kan udah dekat katanya. Iya. Kayak kiamat nih. Judul film lah. Ramadan kan katanya sudah dekat. Iya. Kurang mungkin sebulan. Enggak sampai. Tinggal sekitar 17 hari atau 17 hari. Wah, lebih dekat lagi. Iya, lebih dekat lagi. Ini ikut pemerintah. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah. Kurang dari 20 harian. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menemui Ramadan nanti. Amin. Iya. Bicara soal Ramadan, kayaknya kalau Ramadan itu iman seluruh umat muslim itu terbus gitu. Oh gitu ya. Langsung meningkat 2 level gitu. Bahkan termasuk saya sendiri itu kayak langsung naik gitu. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Soalnya kita dapati kayak kalau di Ramadan itu sangat-sangat mudah melakukan kebaikan. Iya. Kayak euforia kebaikan, tren kebaikan itu kayak tren-tren TikTok gitu kan. Kayak semua masjid-masjid full, kemudian tadarus, suasananya itu memang gitu ya, Islami, surgawi gitu, sekali. Bahkan masjid-masjid itu dari masjid besar sampai masjid kecil itu tidak pernah terlepas dari takjil. Maksudnya orang nyumbang itu kok bisa semangat gitu loh. Tapi kalau di luar Ramadan kayak ya masjid besar dan masjid kecil sama. Sepi, tidak ada kegiatan-kegiatan, mungkin beberapa ada lah, tapi tidak seperti pas di Ramadan. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Ketika Ramadan itu tadarus semua sampai malam, kemudian masih banyak lah hal-hal yang lain. Kenapa kira-kira kok bisa seperti itu? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Itu memang salah satu keajaiban ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat satu bulan dari 12 bulan yang ada, dan bulan itu spesial dan bisa dikatakan suasana semangat ibadah manusia dari sejak Ramadan itu disyariatkan hingga hari ini tidak berubah. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, umat-umat setelahnya, hingga hari ini ketika masuk Ramadan pasti suasana semangat ibadah akan meningkat sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kalau misalkan dikatakan ini sebabnya apa? Kenapa kok bisa menjadi bulan yang luar biasa, penuh makna dan penuh keberkahan seperti ini? Ya kita katakan bisa jadi keistimewaan Ramadan yang ada itu karena memang saking banyaknya keberkahan di bulan itu. Saking banyaknya. Ya. Bisa kita sampai barokah itu bisa kayak meluber gitu di bulan Ramadan. Ya. Yang paling terkenal bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Al-Quran barokahnya luar biasa besar. Ditambahi lagi ada Lailatul Qadar. Berkahnya tambah numpuk lagi. Luar biasa. Kemudian ada orang puasa. Berkah ibadah puasa yang luar biasa besar ya. Karena ibadah puasa itu sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap amal ibadah seorang hamba itu ya nanti akan dihitung sesuai dengan perhitungannya kecuali puasa. Ya. Kata Allah Subhanahu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ibadah yang spesial untuk
aku, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung yang memberikan penilaian. Dalam artian memberikan penilaian di sini ya memberikan kenapa? Karena orang puasa itu kan nggak kelihatan. Dalam artian ya bisa jadi dia di luar, dia bersama orang, dia nggak makan apa-apa, tapi ketika di dalam kamar misalkan ternyata sudah ada sebungkus nasi padang misalkan. Nggak ada yang tahu. Atau bahkan mungkin aja terlihat berpuasa, tapi ternyata pas nggak ada orang dia ngambil hanya secuil permen kemudian dia masukkan ke mulutnya loh, sudah membatalkan puasa. Jadi memang sangat-sangat rawan keikhlasan puasa. Makanya berkahnya juga luar biasa. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya bulan puasa itu adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Oleh karenanya keberkahan itu adalah titik penting dalam Ramadan ini, yang mana dengan sebab keberkahan tadi muncullah suasana atau vibes surgawi gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Karena memang keberkahan yang begitu banyak di dalam bulan Ramadan, Mas. Jadi kayak gitu. Nah, jadi itu rahasianya. Keberkahan. Berkah luar biasa dalam apakah bisa ditiru di bulan-bulan yang lain? Nah, itu dia masalahnya. Apakah bisa ditiru di bulan-bulan yang lain? Sebenarnya bisa saja kalau misalkan dengan tingkat keberkahan yang sama. Hanya saja karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ada beberapa hal yang memang khusus di bulan Ramadan saja. Maka tidak bisa dilaksanakan di bulan lain, atau mungkin akan kesulitan di bulan. Misalkan yang tidak bisa Lailatul Qadar, nggak bisa. Ramadan aja. Akan sulit dilaksanakan di bulan lain, misalkan Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail. Kalau sholat malam di bulan Ramadan ada tarawih, bisa dilaksanakan secara berjamaah. Tapi kalau di luar Ramadan orang akan berat untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi ya apakah mungkin? Ya mungkin saja, cuma memang sudah Allah takdirkan bahwasanya Ramadan memiliki sesuatu yang lain dibandingkan bulan lain. Jadi kayak gitu. Bicara tadi soal syahrul Ramadan, kemudian Lailatul Qadar. Kan ini pertanyaannya orang awam mungkin. Mereka itu nggak tahu. Bahkan apa sih istimewanya? Bagi semua orang-orang yang alim, yang ibaratnya tahu, wah ini adalah Lailatul Qadar, kita harus bekerja beribadah. Maksudnya semangat, kemudian syahrul Quran, kita sama-sama semua hataman bla bla. Tapi bahkan vibes-nya Ramadan itu sampai ke orang-orang awam yang mungkin mereka sholat tapi ibadahnya compang-camping lah ibaratnya. Tapi mereka merasakan bahwa kayak mudah gitu. Maksudnya ini adalah kayak hal yang wow gitu. Maksudnya Masya Allah sekali. Bahkan ibaratnya di bulan lain mungkin itu menjadi problem, tapi ketika di bulan Ramadan itu menjadi suatu hal yang unik. Saya tuh pernah Ramadan di Blitar gitu. Dan memang ada hal di sana. Di sana itu masjid-masjid itu tadarusan, dan tidak hanya di malam, di duhur, di habis asar, walaupun beriringan. Kadang ya yang bacaannya bagus ya bagus, kemudian yang nggak bagus ya tetap mereka semangat. Dan yang ketika di luar bulan Ramadan itu mereka kayak nggak lah, bacaan saya kan masih jelek. Padahal di Ramadan itu kayak orang-orang itu ini kok apa ya? Mungkin karena tren, mungkin karena vibe, suasana dan lain-lain. Nah, ini sampai orang-orang awam itu orang-orang yang nggak tahu, bahkan orang-orang yang di luar Islam itu merasa kok keren sekali. Pagi-pagi bangun semua, mungkin sahur, nonton acara atau apa gitu kan, atau ada yang macam-macam lah seperti itu. Terus pagi-pagi kok nggak capek kan. Orang-orang yang di luar Islam itu kadang bertanya-tanya, kok nggak mati gitu kan. Puasa dari jam berapa itu? Jam subuh itu kan ya, subuh sampai maghrib itu berapa jam? Untuk di Indonesia aja mungkin lebih dari 12-13 jam. Apalagi di luar negeri yang mungkin lebih panjang atau seperti apa. Kok sampai bisa seperti itu mungkin menjadi catatan tersendiri. Menurut jenengan sendiri gimana? Untuk yang kasus pertama tadi, bahkan sampai orang awam pun itu bisa terwarnai kan jadinya. Jadi bahkan sampai orang yang biasanya nggak sholat itu, biasanya sholat 5 waktu enggak, tapi pas Ramadan terawih budal. Tapi
sholat zuhurnya mungkin enggak, atau sholat asarnya enggak, tapi pas tarawih ya ikut tarawih, tapi ya di awal-awal aja mungkin ya. Oleh separuh gue semrotoli gitu. Tapi ala kulihal memang semangat untuk beribadah bahkan sampai orang awam itu bisa terwarnai. Ya kembali ke tadi itu, karena adanya keberkahan di bulan Ramadan itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, di situ ada Lailatul Qadar, dinaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'akum Ramadan syahrun mubarak unzila fil Qur'an, dia adalah bulan yang diberkahi, sudah dinas bahwasanya memang bulan ini barokah gitu. Jadi karena efek barokah tadi bisa mempengaruhi semesta. Merubah tatanan dunia. Jadi itu luar biasa. Efek barokah itu bisa mempengaruhi semesta. Iya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk sebagai rahmat seluruh alam, untuk alam semesta. Karena apa? Karena efek kedatangan Nabi itu bukan cuma berefek kepada orang-orang Muslim atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi, bahkan untuk alam semesta pun berubah. Iya. Kuncinya apa kok bisa sampai Nabi diutus, alam semesta berubah? Kuncinya ada di Al-Quran. Karena kalau Al-Quran nggak turun kepada Nabi bukanlah seorang Nabi. Maka Al-Quran itu sebenarnya yang merubah alam semesta yang luar biasa ini. Karena dengan kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berubah. Maka ketika Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, maka efeknya itu bahkan mempengaruhi apa? Semesta. Manusia-manusia yang biasanya nggak sholat itu tergugah. Manusia-manusia yang biasanya nggak tahan untuk tidak makan, itu akhirnya menahankan diri untuk berpuasa. Iya, dan lain sebagainya. Ya, suasana orang-orang yang biasanya nggak pakai kudung, itu jadi presenter kerudungan semua. Masya Allah, ya. Sampai seperti itu. Efeknya luar biasa. Ya, itu tadi. Apa kuncinya? Keberkahan dari Al-Quran itu luar biasa. Jadi keberkahan dari Al-Quran yang mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi semesta, mempengaruhi manusia. Hanya saja permasalahannya, ini juga mungkin salah satu pelajaran bisa kita ambil. Semangat itu akan muncul di awal. Dapat 10 awal tanggal 10 Ramadan sudah mulai soft, mulai semakin maju gitu ya. Kemajuan berarti ya? Soft semakin maju dan seterusnya. Makin mendekati hari Idul Fitri, yang lebih ramai adalah pusat perbelanjaan daripada masjidnya. Itu di situ kita bisa mengambil faedah bahwasanya hidayah itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi istiqomah. Hidayah bisa didapatkan, bisa. Bahkan hidayah itu pengaruh teman pun bisa, pengaruh lingkungan bisa. Tapi masalahnya kalau sudah masuk hidayah itu, apakah dia bisa istiqomah? Soalnya kalau istiqomah itu lebih kepada mempertahankan, mempertahankan apa yang sudah didapat. Ya. Dan mempertahankan apa yang sudah didapat itu lebih sulit daripada usaha untuk mendapatkannya. Gitu. Kalau usaha untuk mendapatkannya, karena apa? Karena ketika orang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, ketika dia sudah dapat, dia sudah merasa puas. Aku soleh. Tapi dia tidak berpikir, apakah saya bisa untuk menahannya supaya tidak pergi lagi. Itu yang jadi masalah. Ya, makanya ketika bulan Ramadan itu, yang diuji di situ adalah keistiqomahan. Yang diuji di situ adalah keistiqomahan. Apakah kita bisa istiqomah dari awal, dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, bisa tarawih terus, bisa tadarus terus, bisa puasa terus, bisa melakukan sedekah terus, kebaikan baik, ataukah semakin menurun dan nanti malah yang awalnya itu euforia ibadah masuk ke euforia dunia. Itu. Kemudian yang kedua tadi, poin yang kedua, orang-orang yang yang tidak kuat puasa, kok heran kok bisa manusia bisa puasa atau yang semisalnya. Ya, maka di sini juga ada pelajaran bahwasanya kekuatan spiritual atau kekuatan rohani itu lebih menjanjikan daripada kekuatan fisik. Kekuatan rohani lebih kuat daripada kekuatan fisik. Daripada kekuatan fisik, kekuatan rohani itu lebih menjanjikan. Ya, lebih menjanjikan. Ya. Jadi
yang dari dalam dirinya itu lebih, mungkin orang fisiknya nggak terlalu luar biasa, kekar atau kuat atau apa, tapi semangat di dalam dirinya, kemudian apa namanya, tidak pernah putus asa, dia yakin dia bisa, dibanding dengan orang yang tubuhnya luar biasa tapi dia merasa saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya mindset, kekuatan mindset itu. Ya, jadi itulah yang di apa namanya, yang bisa kita ambil pelajaran dari orang yang berpuasa. Kenapa kok sampai kuat seperti itu ya? Karena memang kekuatan rohani ya. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita nggak niat puasa, kita nggak niat puasa, pagi hari mau makan nggak ada nasi, aduh kelaparan, itu sudah jam 9, jam 10 sudah lemes. Aduh gak ono sarapan tare gitu, sudah lemes. Tapi kalau orang sudah ada niat di dalam hatinya puasa hari ini, insya Allah dia akan kuat untuk beraktivitas. Ya. Kenapa? Karena kekuatan rohaninya, kekuatan spiritualnya lebih mendorongnya. Gitu. Dan itu memaksa fisiknya untuk menerima. Gitu. Jadi ya penting sekali mentalitas kemudian spiritual itu dalam menopang kekuatan. Nah, gitu. Ya kurang lebih semakin menarik ya. Ya. Tadi kan kita bahasanya Ramadan di persimpangan takwa dan euforia. Ini kan tadi kita sudah membahas banyak euforia. Kan katanya itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dan ketika di Ramadan di awal itu kita kebus. Meningkat mungkin 10 level atau berapa level lah ibaratnya seperti itu. Kemudian akan berkurang karena mungkin ya banyak hal dan lain-lain. Tapi kadang bahkan di penurunan yang signifikan itu masih ada sisa-sisa. Kayak sholat Id masih mereka rame lagi. Iya kan? Takbiran. Iya, soalnya bajunya baru semua. Tapi kadang itu, saya tuh punya pengalaman. Saya dulu itu pemburu takjil sampai pemburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, masya Allah. Sebenarnya alasannya bukan karena saya mencari pahala sebenarnya itu awal-awal itu. Karena takjilnya di masjid-masjid itu enak. Oh gitu ya, daripada di rumah. Iya, kemudian kan Ramadan itu kalau biasanya 10 hari terakhir kan disediakan apa? Iktikaf ya. Iktikaf. Kemudian makannya itu selalu bergizi dan wah ini masya Allah. Maksudnya tidur di masjid lah gitu. Di awal-awal sebelum akhirnya ternyata malah lebih asik lagi. Kita dapat makan, dapat pahala, wah dapat teman, wah luar biasa sekali ibaratnya. Tapi kemudian euforia Ramadan, pertanyaannya bagaimana kita mengubah cara, bukan umat lah, kita sendiri. Euforia yang awal ini akan menjadi takwa seterusnya. Ibaratnya tadi jangan bilang istiqomah, supaya istiqomah. Awalnya euforia mungkin. Awalnya karena mencari takjil, awalnya karena apapun lah, karena mungkin hal-hal yang sederhana yang mungkin masih berbau-bau duniawi, kan namanya anak kecil, anak SMP itu suka dengan hal-hal yang sederhana. Mereka nggak bisa ini surga ya gitu. Saya tuh sempat tahu di beberapa masjid itu kalau Jumatan itu dapat es. Jumat berkah lah. Dan setiap yang ada esnya, setelah saya teliti masjidnya itu pasti ramai dengan anak-anak. Gitu. Dengan anak-anak SD, SMP, SMA. Mereka sebenarnya ya mungkin dapat es. Mungkin ada makanan. Ya itu kan hal-hal yang euforia dan sangat-sangat banyak kita temui ketika Ramadan, yang takjil lah, yang tadarus bareng lah, ibaratnya orang yang nyumbang masjid sampai tumpeh-tumpeh makanannya sampai luar biasa sekali. Bagaimana kita mengubah, termasuk dari diri kita sendiri, euforia ini agar menjadi takwa yang berkelanjutan, yang menjadikan ibaratnya semangat itu tetap ada walaupun sudah tiada. Kalau saya mengabadikan itu biasanya kalau orang mau nikah itu kan euforia lah, agar setelah nikah itu kan tetap terasa perasaan senang ketika akan nikah itu tetap terbawa sampai kita lupa ya euforia awal sekolah masuk semangat semua baru, tas baru, semangat baru, udah sebulan males sih, rasa biasa kembali biasa atau bahkan penurunan performa mungkin. Nah itu mungkin tipsnya atau seperti apa biar mengubah euforia ini, kita tangkep, kita masukkan ke karung supaya kita simpan di sisa Ramadan ini atau bahkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Itu gimana sih? Baik. Pertama,
bahwasanya manusia untuk berubah itu perlu proses. Nggak mungkin kita ingin mengubah manusia atau diri kita berubah langsung berubah 180 derajat. Berubah langsung fokus pikirannya adalah akhirat. Bahkan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika mendakwahkan orang-orang yang baru masuk Islam, beliau kasih proses. Beliau kasih stimulus supaya semakin dekat pada Islam. Ya, karena nggak semua orang baru masuk Islam langsung imannya seperti Abu Bakar dan Umar. Iya. Nggak seperti itu. Oleh karenanya, ketika Fathu Makkah, itu kan orang-orang Makkah kan hampir semuanya sudah mereka musyrik, orang kafir. Dan ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa amin, man dakhala baitahu fahuwa amin, wa man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Abu Sufyan itu adalah pemimpin orang kafir Quraisy dan dia kafir. Iya. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan stimulus. Sudah masuk rumahnya, sudah masuk Masjidil Haram, sudah masuk rumahnya Abu Sufyan. Orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam. Ya, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu terjadi peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan peperangan dalam perang Hunain, mendapatkan harta rampasan perang yang besar, dan bisa kita bayangkan harta rampasan perang yang begitu besar itu dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam nggak dapat jatah. Bahkan sampai orang Ansor itu sambatan. Waduh, Kanjeng Nabi beneran apa enggak ya? Masa kita ini yang bertarung dari awal dulu Nabi pindah ke Madinah, ikut jihad, ikut perang, ikut mengorbankan harta, nyawa kita, anak-anak kita suruh pergi untuk keluar untuk jihad. Istri kita dipersiapkan untuk memberikan bekal untuk mujahidin, para mujahidin. Sampai titik ini orang-orang banyak yang baru masuk Islam, kita perang, kita dapat rampasan perang yang banyak dan kita nggak dapat jatah belas. Mereka bahkan sampai bersedih dan mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu akan hal itu. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat Ansor, orang-orang Madinah ketika itu yang sudah lama jadi orang Muslim, taruhlah iman mereka sudah kuat lah, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apakah kalian tidak suka bahwasanya orang-orang yang baru masuk Islam, mereka pulang ke rumahnya membawa harta benda, sedangkan kalian pulang ke rumah membawa aku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menempatkan mana yang bisa digiring ke arah memang ayo akhirat. Mana yang mungkin giringannya agak sedikit belok sedikit, ya kadang belok sedikit, kadang mungkin kasih dunia terus kasih akhirat, kasih dunia kasih akhirat, kasih sampai hingga orang-orang itu mulai berubah artinya. Kenapa? Karena Nabi tahu manusia itu berproses. Manusia itu berproses. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta rampasan perang yang banyak kepada orang yang baru masuk Islam dengan harapan apa? Supaya mereka semakin termotivasi, semakin cinta kepada Islam. Dan kalau sudah cinta kepada Islam, maka mereka mulai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, iman akan tumbuh terus menerus dan seterusnya. Dan itu ya memang seperti itu yang terjadi. Abu Sufyan baru masuk Islam kasih harta, kasih 100 onta. Setelah itu ya beliau Masya Allah berjihad di jalan Allah, ya, dalam jihad setelahnya. Makanya dalam pembagian zakat, ya, dalam pembagian zakat ada salah satu asnaf atau orang yang berhak ya mustahik zakat itu adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf baru masuk Islam, hatinya agak ringan, hatinya agak tipis, khawatir nanti bisa diiming-iming lagi oleh agama lamanya, kasih beras, kasih mie instan, kasih apa lagi, akhirnya balik lagi misalkan. Maka di situ mereka berhak mendapatkan zakat untuk apa? Untuk memompa semangat mereka, memompa kecintaan mereka kepada Islam. Intinya apa? Intinya bahwasanya tidak masalah ada euforia seperti itu. Misalkan di masjid anak-anak kasih takjil, kasih makanan, nggak masalah. Itu memang proses dalam mendidik. Nah, proses ini tidak bisa kita samakan dengan orang yang sudah lama misalkan mempelajari agama Allah, lama bertobat, tidak bisa. Nah, bagaimana cara istiqomahnya? Istiqomahnya adalah kita berusaha untuk membuat suasana itu ya
terus hadir dalam kehidupan kita. Dalam artian apa? Suasana tergantung dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Maka kita cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Kita cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Kita cari tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat. Itu adalah usaha kita untuk mempertahankan istiqomahan. Kalau biasanya di bulan Ramadan kita biasa ke masjid, setelah Ramadan paksa diri untuk tetap ke masjid terus. Ke masjid. Nanti insya Allah istiqomah kan datang. Ini masjid yang benar-benar masjid. Maksudnya? Bukan masjid mall. Masjid dalam mall. Kan banyak kan? Iya, ya maksudnya ya intinya pokoknya masjid lah. Masjid gitu lah. ya, masjid, Udah ya. bagus. Iya, masjid lah. Iya. Jadi tetap paksakan diri untuk misalkan datang ke masjid. Kalau yang sebelumnya kita datang ke kajian karena mengharapkan ada buka bersama. Iya. Maka setelah itu kita coba paksa ke kajian meskipun nggak ada buka bersama. Jadi kita memang harus memaksa diri kita. Ya, kita harus memaksa diri kita untuk tunduk kepada ketakwaan, tunduk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harus sedikit dipaksa, harus sedikit dilatih kayak gitu. Kalau misalkan itu berlaku untuk orang-orang yang mungkin sudah dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak ya tetap mereka harus ada bimbingan dan macam-macam gitu ya. Kalau untuk anak-anak ya, untuk misalkan anak SMP, untuk anak SMA, ya tetap harus dibimbing, nggak bisa. Kalau mereka itu kuncinya adalah teman. Kalau anak-anak umur SMA, SMP, kuncinya teman. Kalau orang sudah dewasa, ya kuncinya adalah kesadaran diri sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau orang dewasa sudah bisa berpikir dengan akalnya sendiri, dengan matang. Tapi kalau anak-anak umur segitu masih bingung cari jati diri. Makanya dia ngikut teman-temannya. Ya, maka ya kalau anak segitu ya coba dia sudah nyaman misalkan dengan komunitasnya, dengan teman-temannya yang dulu berburu takjil misalkan, berburu surga lah taruhlah. Maka coba tetap apa ya, tetap bersama mereka. Kemudian coba mungkin ngumpul di masjid ini mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, nggak masalah. Yang penting ada usaha untuk ke situ kayak gitu. Jadi kurang lebih ya kuncinya seperti itu. Memang kuncinya ya harus membuat suasana yang sama ketika hidayah itu datang. Oke. Jadi teman, lingkungan dipaksa sangat mempengaruhi. Ngopi dulu ya teman. Iya ya, masih panas. Oh, saya juga kopi. Supaya mengerti pahitnya hidup. Oh. Tapi ada manisnya. Tapi kopimu lagi. Makanya itu ada lanjut aja. Iya. Tadi sempat bahas yang mu'alaf ya. Itu kalau mu'alaf kan biasanya orang yang baru masuk Islam. Yeah. Kan biasanya ditakutkan untuk dia kembali ke agama sebelumnya. Akhirnya banyak dukungan. Yeah. Baik moral maupun finansial. Tapi apakah memang kadang ada orang mu'alaf tapi jejek langsung karena mungkin dia karena menemukan penemuan atau apa, dia langsung jejek atau menemukan keindahan, akhirnya dia langsung jejek pada agama. Sementara banyak dari kita sendiri yang maksudnya orang-orang yang sudah lama Islam, tapi ya memang karena pengetahuan, karena lingkungan mereka itu minim terhadap Islam, jadi malah juga lemah. Apa bisa dikategorikan itu tadi atau khusus untuk orang yang baru masuk Islam saja? Iya. Jadi kalau dalam kitab fikih para fuqaha itu menyampaikan al-mu'allafatu qulubuhum itu ada model 2. Yang pertama dia masuk Islam, baru masuk Islam dan dia khawatirkan dia tergoda dengan agama lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang tinggal di perbatasan, yang dekat dengan negeri orang-orang kafir. Meskipun dia muslim sejak lahir loh ya, tapi dia dekat dengan negeri orang kafir. Dan dikhawatirkan mereka akan mendapatkan tipuan-tipuan, digoda oleh orang kafir sehingga berkhianat terhadap Islam, akhirnya mereka murtad, kemudian menyerang negeri mereka, menyerang agama mereka. Kalau dekat, kalau udah masuk, ya. Kan mereka minoritas di situ. Maknanya adalah, apakah berarti yang tinggal jauh dari negara kafir enggak? Maknanya di situ adalah bahkan orang Islam sendiri. Tapi dikhawatirkan dia itu akan tertulari atau tergoda dengan godaan dari penganut agama lain. Ini juga bisa dimasukkan kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Hatinya yang perlu dilunakkan. Dilunakkan. Jadi ya mereka bisa masuk kategori itu. Tapi juga dilihat. Kalau zaman dulu memang
ancamannya besar ya, karena peperangan masih sangat-sangat terbuka. Maka ya kalau misalkan orang yang tinggal di perbatasan, istilahnya mereka merobitun gitu ya, orang yang ribat, tinggal di perbatasan, itu kalau mereka masuk agama lain, ikut agama, bisa hancur negara itu, diserang dari situ. Nah, tapi kalau hari ini misalkan orang-orang yang tidak paham, atau mereka bukan tidak paham, cuma mungkin lebih kepada malas untuk menjalankan ibadah agamanya sendiri. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Kalau pengetahuan tentang masalah agama, nggak perlu muluk-muluk untuk bisa beribadah, nggak perlu dalam-dalam untuk bisa bersujud. Pengetahuan dasar pun bisa mereka gunakan untuk bersujud. Sholat insya Allah anak, kalau di Indonesia ya, misalkan di Indonesia kita ambil contoh ini, meskipun Islamnya adalah Islam turunan, insya Allah dia sekolah, ujian agama, pasti ada praktek sholat. Tertolong buku Ramadan kayaknya, yang harus dapat tanda tangan imam. Jadi sebenarnya kami itu tahu caranya, cuma kamu males, gitu aja sebenarnya. Bukan masalah ini, sebenarnya males. Nah ini kalau misalkan dalam bab zakat, apakah masuk kategori mu'alaf yang berat diberikan zakat? Maka kalau orang seperti ini, dia malas sebenarnya ya enggak, bukan termasuk gitu ya, bukan termasuk. Iya. Nah itu zakat. Itu masuk zakat malah. Ngopi dulu sebelah ya. Saya menunggu agak dingin aja. Karena sudah terlalu panas. Apa? Suasana. Ya, jadi gitu. Bicara masih Ramadan. Dulu itu di zaman saya, yang mungkin sudah punah di zaman sekarang, itu ada buku sakti buku Ramadan yang membuat kita itu semangat beribadah. Iya. Dari ikut sholat Jumat itu saya kalau nggak salah kelas 3, kelas 2 apa kelas 3. Kelas 2 berarti umur 7 tahun lah, 7 tahun. Itu ada buku sakti yang membuat saya itu semangat. Karena dulu nggak tahu kan kalau itu wajib atau apa. Yang penting harus dapat tanda tangan imam taraweh, tanda tangan imam sholat Jumat, kemudian jadi semangat. Jadi kita dulu itu mengejar tanda tangan imam. Imam adalah salah satu orang yang harus kita mintai tanda tangannya. Tidak hanya artis. Tapi di zaman sekarang itu mulai punah. Hanya ada beberapa. Padahal kalau anak-anak kan buku sakti ini menjadi controlling lah. Terlepas mungkin mereka niatnya belum bener lah. Namanya anak kecil. Anak kecil ya kan, karena mungkin macam-macam lah. Tapi kan karena buku itu kita itu dulu berbondong-bondong gitu. Sampai kita itu hafal nama-nama imam. Padahal siapa yang pernah menghafal nama imam di masjid? Mereka bukan artis, bukan centang biru gitu. Tapi kan kita sampai hafal. Kalau imamnya ini, Pak ini pasti bacaan suratnya ini. Enak, cepet ayo. Atau ibaratnya dari hal seperti itu bisakah kita meniru? Mungkin tidak bisa meniru vibes-nya Ramadan. Apalagi di anak-anak khususnya yang lebih mudah diarahkan, kita membuat buku controlling seperti itu supaya mereka setidaknya kenal dengan imamnya, kenal dengan masjidnya, kenal dengan ibaratnya hal-hal yang mungkin sederhana. Mungkin kita nggak bisa meniru vibes yang orang-orang berbondong-bondong, tapi setidaknya bisa dari anak-anak yang masih pelajar, yang masih belia itu dekatlah dengan masjid walaupun karena tugas. Tapi biasanya kan mereka juga tugas di tempat lain. Di kafe, di mana kan, karena biasanya kasih wifi. Tapi jadi problem. Jadi problem. Gimana ya? Ya memang itu salah satu kalau kita kan merasa keindahan Ramadan di masa kecil kita gitu ya. Jadi ada itu berburu tanda tangan dan macam-macam. Betul. Itu memang sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya itu memang sebuah tradisi yang bagus dalam pendidikan. Jadi ya ini harapannya juga ya kepada para guru, para pendidik, jangan dihilangkan tradisi itu. Itu membiasakan anak-anak kita untuk meskipun taruhlah itu cuma Ramadan saja lah ya. Ramadan saja, tapi itu tradisi yang baik gitu loh. Tradisi yang baik untuk membiasakan anak-anak itu hadir di masjid, mengikuti ibadah, dan tentunya nanti di masjid masing-masing takmir itu juga melakukan controlling lah terhadap anak-anak gitu ya.
terhadap anak-anak ketika pas Ramadan. Mungkin bisa di situ mungkin ada guru agamanya yang nanti misalkan softnya diluruskan dulu untuk sebelum mulai sholat. Iya. Atau mungkin bisa satu orang, misalkan satu dari jamaah itu dia merelakan dirinya untuk mengatur. Jadi dia nggak ikut sholat berjamaah bersama jamaah umum. Masbuk. Bukan masbuk. Ini yang diterapkan di tempat ya, di beberapa tempat. Jadi bikin tarawih anak-anak. Tarawih anak-anak. Jadi di situ dilihat anak itu yang misalkan potensi dia hafalannya cukup bagus, dia suruh jadi imam, kita jadi makmum. Itu. Ya mungkin di tempat yang lain. Kalau misalkan tempatnya cukup luas, misalkan komplek gitu ya. Tapi kalau masjid-masjid kecil nggak mungkin, kayaknya agak sulit. Ya, jadi kalau masjid kecil ya mungkin ya tetap cuma disuruh baris saja. Kemudian nanti habis itu ya dikasih wejangan gitu. Kalau misalkan ada yang ramai, nanti disuruh ngulangi sholatnya atau bagaimana dan seterusnya. Dan itu memang salah satu upaya ya untuk dan ini juga yang ini agak internal ya. Kalau di tempat kita itu di TPQ ini kegiatan sehari-hari itu ada buku mutabaah. Di TPQ itu ya juga hendaknya ini juga mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk mungkin yang mendengarkan ini, yang menyimak ini, dia termasuk orang yang mengampu TPQ. Jadi jangan ketika TPQ biasanya anak-anak yang ngaji adalah dari lingkungan sekitar kan. Yeah. Simpel saja, kita ingin menghidupkan masjid dengan orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita hadirkan anak-anak itu untuk ngaji di TPQ, kemudian kita kasih mutabaah, kemudian kita kasih pencerahan. Mutabaah isinya apa? Di antaranya adalah sholat 5 waktu dan baca Al-Quran. Ya. Jadi di tempat kita juga ada TPQ dan seperti itu ada mutabaahnya. Jadi kalau mau ngaji ditanya, kamu sudah sholat 5 waktu belum? Dilihat, dicek, ada tanda tangan orang tuanya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang sudah agak besar-besar, yang sudah Quran, itu disuruh untuk sholat di masjid. Sholat di masjid, kamu sudah besar, sudah jamaah di masjid. Ya. Mungkin problemnya adalah, kalau di masjid itu kalau ada anak, rame. Ya, memang seperti itu gitu ya. Anak itu ya rame, cuma ya namanya itu tadi, kita harus berproses. Berproses, nggak bisa anak itu disuruh diem langsung diem gitu, enggak, pasti ada proses-proses dalam mendidiknya. Mungkin itu tadi dikasih mungkin hukuman, siapa yang nanti pas imam takbir kok masih ngobrol misalkan, masih rame sama temennya, ngulangi sholatnya itu. Jadi habis sholat habis itu dipanggil, sini kamu ngulangi sholat, atau tambahin mungkin kamu ngulangi sholat, nanti habis sholat sunnah 2 rakaat, dikasih hubungan-hubungan yang sifatnya mendidik, bukan ini ya. Jadi memang ya kalau saya pribadi yang suasananya memang bagus sekali itu buku Ramadan itu ya. Buku sakti itu kalau sakti, ya. Itu membuat pas Ramadan semakin terasa. Bagaimana kita rela gitu kan, apalagi di masjid-masjid yang bacaan imamnya panjang sekali, kita rela sampai ketiduran gitu kan. Namanya anak kecil kan, maksudnya sholat, jangankan sholat 1 jam atau 1 jam setengah, kita sholat 5 waktu aja kadang berat, maksudnya bukan berat hatinya, tapi memang fisiknya memang, apalagi kalau imamnya udah mulai membaca kayak abasa gitu, waduh, itu mungkin Masjid Muhammadiyah mungkin. Kalau teman-teman nanti ini sama nggak baca. Kita sampai saya dulu kecil itu sensus, mana masjid yang bacaannya itu kulhu apa Al-Qari'ah itu kita sensus, wah sini jadiin markas ini. Rakaat kedua kulhu. Wah, itu sudah hafal kita. Oh, Pak Imam itu seperti ini. Kalau Pak ini itu seperti ini. Sampai kita membuat obrolan di antara kita sendiri. Ya, mungkin itu juga penting kan. Apa ibaratnya anak-anak nyaman dengan masjid. Tapi saya kira kalau masalah rame itu, ini saya punya pengalaman menarik. Saya tuh dulu pernah sakit hati sama masjid. Gara-gara saya pas namanya anak-anak rame terus disentak, dimarah-marahin di depan, malu saya. Akhirnya besoknya saya nggak ke masjid. Akhirnya kita nyari masjid yang lain. Bulan-bulan itu kita nyari. Yang nggak dimarahi takmirnya. Yang nggak dimarahi takmirnya. Yang takmirnya memarahi tapi dengan sabar. Besok nggak boleh rame ya. Wah ini zaman. Kalau soalnya itu bahkan di tempat, jangankan di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat bermain kita pun rame. Di tempat main PS, saya sebagai member gitu kan. Itu
rame, tapi kan memang diingatkan dan ketika kita udah agak tahu, ditulisi dilarang rame atau maksudnya akhirnya kita nggak boleh rame. Nanti kalau rame nanti akhirnya berproses gitu kan. Makanya masjid ditulis itu dilarang rame. Jangan dilarang membawa anak kecil. Kasihan anak kecil dia. Ya mungkin dibawa yang memang dia bisa dituntun, jangan dilepas gitu loh. Kalau misalnya mau bawa boleh, tapi ya dituntun gitu, jangan dilepas. Sampai kita sudah tahu kalau di rumah misalkan dia anaknya hiperaktif, itu ya. Terus diculno gitu. Nah itu mungkin juga sebaiknya nggak jadi bawa dulu, dikasih istilahnya dikasih treatment, dikasih latihan dulu di rumah, gitu ya. Baru kalau kelihatan sudah siap dicoba bawa ke masjid. Di masjid masih ada yang kurang, bawa pulang lagi. Besok jangan kasih masjid dulu, dikasih treatment lagi, dikasih latihan, kasih pengertian, dicoba lagi. Ya gitu memang. Tapi memang anak-anak yang bakat jadi bos geng itu beda. Jiwanya mewarnai yang lain itu sangat-sangat luar biasa. Iya. Jadi memang dia namanya anak-anak itu. Iya, karena ada anak yang rame tapi dia rame sendiri. Tapi ada anak yang rame yang meramaikan yang lain. Dia saking leadernya itu luar biasa. Garai sing liyane. Iya, itu perlu pendidikan itu. Pendidikan anak usia dini. Ada film masjid tuh. Iya. Nah, mungkin udah cukup lama ini kita ngobrolnya. Ini mungkin terakhir the last question. Tapi ini panjang kayaknya jawabannya. Bagaimana Nabi, para sahabat, orang-orang solih ketika di bulan Ramadan? Wah, ini kan pucuknya ini sumber? Iya. Apa ya ibaratnya? Big Bang-nya ini. Gimana mereka memaknai Ramadan? Gimana amal mereka sehari-hari? Apakah langsung ambil cuti gitu kan kalau kita cuti? Kalau di zaman sekarang kayaknya nggak mungkin. Iya. Atau seperti apa sih? Ya, baik. Ya penting sekali kita mencoba berkaca kepada orang-orang yang soleh, pada orang-orang yang bertakwa, pada orang-orang yang ahli ibadah. Ya, tujuannya ya untuk mengikuti mereka, meskipun kita tidak akan bisa untuk meniru mereka secara sempurna. Ya, pepatah mengatakan wahibbus solihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh, tapi saya ini siapa sih? Nggak sampai derajat mereka. Cuma bukan berarti dengan kita tidak mampu untuk menyamai martabat mereka, bukan berarti kita sudah menghentikan usaha sama sekali, bukan. Tetap ada usaha. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa sekali ketika di bulan Ramadan. Ya, bahkan saking semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan sudah datang, beliau habis sholat, mengumpulkan para sahabat, memberikan kabar gembira. Dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Jadi sambut Ramadan itu dengan keceriaan, semangat dan lain sebagainya. Bukan dia sambut dengan kesedihan. Waduh, mari ini gak mangan siang misalkan. Bukan, disambut dengan semangat. Ayo semangat, beribadah, semangat, disambut. Luar biasa. Ya. Bahkan para ulama dulu menyampaikan ketika para salafus saleh itu, ketika 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal di Ramadan. 6 bulan menjelang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah semoga bisa menemui Ramadan berikutnya. 6 bulan sebelumnya sudah berdoa untuk bisa bertemu Ramadan berikutnya. Ya, bahkan doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadan. Ya. Di bulan Rajab mereka berdoa, berkahi Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban, dan tolong ya Allah sampaikan kami untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi ingin disambut dengan semangat, dengan keistimewaan dan keceriaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, beliau menyampaikan kepada para sahabat, ya, yang di dalam maknanya adalah ya masyarun nas, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak unzila fihil Qur'an fihi lailatun afdalu min alfi syahr. Ya. Beliau sampaikan bahwasanya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diturunkan Al-Qur'an, ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ya. Kemudian beliau juga menyampaikan futihat fihi abwabul jannah wa ughliqat fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu-pintu neraka,
serapat-rapatnya. Wasufidat maradatu sayatin, dan tipu daya setan-setan dibelenggu. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, ayo Ramadan sebentar lagi, kita harus menambah semangat untuk menyambutnya dengan ibadah. Itu Nabi SAW. Beliau memberikan motivasi pada para sahabat, dan beliau sendiri juga menghidupkan Ramadan dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Ramadan bagi Nabi SAW itu adalah bulan yang penuh berkah, bukan hanya berkah pribadi, berkah individu, tapi berkah untuk Islam itu sendiri. Bisa kita lihat dari sejarah peperangan yang terjadi, diberikan kemenangan di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Dan peperangan-peperangan yang lainnya juga terlaksanakan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu memberikan berkah bukan hanya individu, bukan hanya lingkungan, tapi untuk Islam itu sendiri. Dan Nabi SAW terlebih lagi, sahabat Ibnu Abbas misalkan, dalam satu riwayat, beliau menyampaikan bahwasanya karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW itu orang yang paling loman, paling dermawan. Dan beliau dan beliau menyampaikan sahabat Ibnu, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi kalau pas di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Maka di Ramadan Nabi luar biasa dermawan. Bisa kita bayangkan dermawannya Nabi itu di bulan biasa. Kalau ada orang yang minta sesuatu kepada Nabi, Nabi tidak pernah ngomong, maaf, saya nggak bisa memberi. Beliau berikan apa yang ada, apa yang diminta. Kalau nggak ada, beliau beli ganti. Nggak pernah beliau menolak. Itu di bulan selain Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan, Nabi SAW dalam yang diriwayatkan Ibnu Abbas, didatangkan oleh malaikat Jibril, fayudarisul Quran. Beliau deres tadarus sama Jibril. Semangat baca Quran. Luar biasa. Jadi yang pertama tadi ada sedekah, ada informasi marhaban ya Ramadan gitu ya. Kemudian beliau sedekah luar biasa. Yang ketiga tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian apalagi di 10 malam yang terakhir, sebagaimana diriwayatkan dalam Sayyidah Aisyah, beliau menyampaikan bahwasanya idza dakhala asyrul awakhir, Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Kalau sudah masuk 10 Ramadan, maka beliau mengencangkan kain sarungnya, menjauhi istri-istrinya sudah. Beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya untuk sholat malam. Jadi luar biasa. Ya, itu Nabi SAW. Para sahabat juga sama, berusaha untuk menghidupkan Ramadan, baik di malamnya ataupun siang hari. Di siang hari dengan bekerja beribadah semaksimal mungkin, di malam hari berusaha untuk beribadah juga semaksimal mungkin. Maka ya kita berusaha untuk mengikuti mereka, meskipun kita nggak sampai derajat mereka ya. Dimana Nabi SAW ketika sholat, misalkan sholat qiyamul lailnya luar biasa, membaca Al-Baqarah apa, ya kita mungkin nggak sampai ya, mungkin bacanya mungkin juz 30, juz 29 gitu ya, tapi paling nggak kita berusaha untuk mengikuti mereka. Karena harapannya di dalam puasa Ramadan itu biasanya yang sering yang biasa disampaikan oleh para khotib, para penceramah adalah la'allakum tattaqun. Nah, kayak gitu ya. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu kan kuncinya itu. Dan Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam Asy-Syafi'i, beliau memiliki kitab Fawaidus Shaum. Beliau menyampaikan, maksudnya la'allakum tattaqun, maksudnya adalah tattaquna minan nar fi Ramadan. Kamu berhasil menyelamatkan dirimu dari neraka di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dan diri kita masih belum selamat dari neraka. Itu adalah kuncinya di situ. Ya. Jadi ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita harus berusaha di dalam bulan memikirkan bagaimana caranya kita selamat dari api neraka. Caranya bagaimana? Maksimalkan taat, minimalkan maksiat. Maksimalkan taat, minimalkan maksiat. Maksimalkan taat, minimalkan maksiat. Maksimal. Maksimal minimal. Taatnya dulu. Maksimalkan taat, minimalkan maksiat. Kalau syukur-syukur bukan cuma minimal, hilangkan maksiat, tapi insya Allah nggak ada orang yang menghilangkan maksiat. Pasti setiap diri kita adalah
kuluna asin, setiap kali kita pasti ada versi maksiatnya masing-masing, ya. Tapi perbedaannya adalah kita sadar atau tidak yang pertama. Dan yang kedua perbedaannya kita mentobati, menistighfari atau tidak. Itu saja. Makanya tadi saya sampaikan kita maksimalkan taat, minimalkan maksiat. Itu dia. Ini yang lagi tren kan maksimal minimal ya. Ada. Kok ternyata terucap juga. Oh gitu ya. Luar biasa. Nah, itulah closing kita pada kesempatan kali ini. Jadi coach ya maksimal minimal. Maksimalkan taat, minimalkan maksiat. Jadi itu saudara-saudara. Quotes hari ini. Quote of the day. Maksimal minimal, maksimalkan taat, minimal keteguhan. Luar biasa. Mungkin itu Zat, karena waktunya yang terbatas. Siap. Kita nanti bertemu insya Allah di pertemuan selanjutnya yang tidak tahu kapan, hanya Allah yang tahu. Ya, semoga dimudahkan ya. Semoga dimudahkan. Itu mungkin penutup dari kita. Semoga podcast ini bermanfaat. Silakan share ke sanak saudara yang membutuhkan, mungkin grup keluarga, grup alumni. Grup alumni. Wah, luar biasa. Jangan hanya ajakan bukber ya. Jangan hanya kapan-kapan dan nggak jadi. Wacana ya. Kalau bukber boleh jadi wacana, kalau ngaji jangan sampai jadi wacana. Iya. Nggak usah wacana, langsung gerak. Langsung gerak. Iya. Aman. Jadi mungkin itu dari saya, Ahmad Najih Hidayat undur diri. Mungkin dari Ustadz. Iya, saya Danang Santoso. Ya, mohon maaf kalau ada silap kata ya. Salah. Kita demikian kita dari mana? Kita dari sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.